Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Gemini single. Gemini single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 1, 15, 15, 30. Oke, ini readingnya terlambat banget. Sorry ya. Oke, kita letakkan kembali percaya, penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Gemini, terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. My darling angels, clarify Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus 1 sampai 15 September. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini. 12 Cups. Energi dari 5 of Pentacles, energi dari The Temperance energy. Beberapa mungkin dealing dengan fire sign, Sagittarius ya di sini. Whatever, bisa energi aja. Seperti kamu lagi nunggu momen pertemuan dengan dia. Mungkin long distance relation, karena di sini terlihat kamu lagi nunggu untuk satu pertemuan. Menunggu seseorang, menunggu kepastian. Oke. Dia ngerasa kayak, jadi mungkin dia dalam situasi juggling. Mungkin awalnya dia ingin punya komitmen sama kamu, awalnya mungkin dia merasa untuk bisa serius sama kamu, tapi di juggling di sini karena mungkin kalian berbeda culture, education, pola asuh, karakter, personality. Ya, ini dia melihat pada sisi perbedaan kalian. Bisa juga karena long distance, jadi dia ngerasa kayak harus bayar harga cukup mahal, karena ya untuk suatu pertemuan antara dia dan kamu itu bukan sesuatu yang murah begitu, high cost untuk bertemu. So dia lagi intense attention dengan perbedaan kalian. But di sisi yang lain dia ngerasa kayak kalian saling mencintai. Kalian bisa dengan mungkin beberapa long distance, tapi ngerasa kayak bisa lebih bonding gitu, even long distance. Jadi kayak dia ngerasa kamu tuh benar-benar bisa harmoni dengan dia gitu, bisa selaras gitu dengan dia, berjalan berdampingan dengan dia, supporting system dia gitu, saling support kamu dan dia. So ini koneksinya kayak kuat sekali meskipun banyak sekali perbedaan, terutama di sini tentang long distance. Bisa juga religius atau belum dapat restu karena berbeda keyakinan. Okay? Ya. King of Wands. Okay. Six of Pentacles, King of Cups. Water sign energy, fire sign energy, whatever, bisa energi aja. So King of Wands di sini kamu sangat passionate dengan dia. Kamu kalau ditanya kamu yakin sama dia, kamu yakin 1000% ya sama dia. Kayak kamu ngerasa sangat passionate untuk koneksi kamu sama dia. Kayak kamu mau take a charge begitu,
and then take a risk untuk manifest pertemuan kalian. So makanya di sini kamu sangat berusaha untuk menunggu, dengan sangat passionate di sini. Mungkin ketemu di media sosial atau di aplikasi dating online begitu, and then kalian seperti bonding kuat banget. Jadi kamu yakin gitu, even belum ketemu face to face sama dia secara fisik begitu, tapi kamu udah yakin bahwa dia yang terbaik untuk kamu. Seyakin itu kekuatan untuk dia untuk koneksi kamu sama dia, sehingga kamu ngerasa bahwa kamu mau menunggu dia. Take a times di sini untuk menunggu dia gitu sampai ketemu. Energi dari Six of Pentacles ini seseorang yang sedang juggling, hendak ingin akan membayar harga. Jadi dia belum, jadi kayak baru ingin, baru hendak akan, belum terjadi. So dia mungkin membayangkan bahwa dia harus membayar harga untuk bisa ketemu sama kamu. Nah ini dia. Ada sisi di mana dia memikirkan perbedaan antara kalian berdua. Ada sisi di mana dia ngerasa bahwa ini hubungan yang sangat balance karena kalian punya cara yang sama, terutama dengan bekerja ya. Kalian workaholic, sama-sama pekerja keras di sini. So saling support itu sudah terlihat oleh dia. Kamu dan dia ini kayak equal couple begitu. Jadi saling support, take and give di sini cukup balance, dan dia nggak ragu dengan kamu untuk masalah capability kamu, terutama tentang karir kamu atau bisnis kamu, pekerjaan kamu. Jadi dia ngerasa kayak kalian akan sangat saling support berdua gitu. So energi dari King of Cups di sini, kamu sangat mencintai dia. So don't forget to love yourself first. Karena di sini kamu sampai baper, kadang-kadang kamu ngerasa kayak mood kamu tuh ngerasa kayak naik turun begitu, karena dia mungkin sering banget silent treatment sama kamu begitu. Ya, dia punya alasan tentang diemin kamu. Ya, kalau kamu udah mulai sangat passionate, meledak-ledak, mengutarakan rasa yang kamu rasain sama dia, terutama tentang kamu pengen banget ketemu sama dia, itu dia langsung silent treatment, dia langsung mundur, dia langsung silent treatment. I don't know, ini bukan ghosting ya, just silent treatment. Jadi kayak mungkin WhatsApp-nya cuma dibaca begitu, no reaction sama dia. Komunikasinya jadi silent begitu di pihak dia. Kamu semakin baper, kamu jadi mudian di sini Gemini. But ya, kalau kamu tanya dia cinta sama kamu, you are my equal couple. Kayak kalau dia bisa ngomong ya, kayak kita tuh setara dan aku merasa saling sama kamu tuh balance begitu, equal, dan kita bisa saling support begitu. Gue juga cinta sama lu, but ya something different between us gitu. Kayak dia ngerasa kayak dia lagi fokus ke perbedaan kalian begitu. Mungkin juga karena berbeda religius, so nggak dapat restu. Ini juga jadi kayak poin untuk dia juggling begitu. Jadi bingung kan dia gitu. Bahaya kalau rasa dia cinta sama kamu, dia ngerasa kayak you are the best gitu loh. Even di sini kalian terlalu berbeda. Bisa juga beda usia karena beberapa Gemini mungkin long distance, single parents, but bisa vice versa. Bottom of the deck, the Fool's energy, and then energi dari Five of Swords, High Priestess, Pisces di sini. So saya ngeliat kayak the Fool's energy, take risks di sini. Kamu sangat passionate sama dia, namanya love of first sight. Kayak kamu cinta sama dia, kamu kasih semuanya, kamu kayak jatuh cinta kayak orang bodoh begitu. Kayak kamu ngerasa kayak dia segalanya buat kamu, and then kamu jatuh cinta banget lah sama dia.
So, you give all of you. Jadi kamu, saya ngelihat di sini kayak kamu tidak akan punya poin atau apa ya, kayak kamu tidak punya hitungan bahwa kamu kalau ditolak bagaimana gitu dengan situasi kamu. Kamu nggak punya pikiran sampai ke sana. Kamu innocent gitu di sini. Kayak kamu tuh mikirnya lurus-lurus aja. Kalau kamu jatuh cinta, kamu kerja keras untuk connection itu, kamu akan dapat apa yang kamu mau. So, mungkin optimis berlebihan begitu. Jadi kayak kamu mungkin dalam hidup kamu selalu dapat apa yang kamu mau. So, kamu tidak pernah mengenal yang namanya gagal atau rejection dari siapapun. Jadi ketika kamu jatuh cinta, kamu sangat optimis banget gitu. Jadi kayak overreaction dengan optimisme kamu bahwa dia akan juga mau mencintai kamu dan merasa apa yang kamu rasain. Jadi kamu mudah terkuras perasaan kamu di sini kalau dia silent treatment sama kamu. Oke? Kayak orang yang gak pernah mengenal kata gagal begitu dalam hidupnya. Itu Gemini. Ya, karena ini perasaan ya, bukan seperti kita cari duit atau kita berusaha ya. Kalau bisnis kan, kalau rencananya bagus, tindakannya oke, strateginya oke, bisa aja berhasil, peluang berhasilnya pasti ada. Tapi namanya perasaan, kita nggak bisa paksa gitu loh. Jadi kayak nggak bisa kita push seseorang untuk, ayo lu harus jatuh cinta sama gue, harus nyaman sama gue, kan nggak bisa. But ya, kamu kayak over feelings begitu, kayak overwhelmed dengan apa yang kamu rasain dan optimisme banget untuk ya dia pasti akan cinta sama gue, akan suka sama gue, akan uh, mau sama gue gitu. Sangat passionate kamu untuk koneksi kamu sama dia. Dan di sini ya ada inner conflict dengan omongan orang ya. Ya, kita tidak bisa kendalikan kaum pencemooh. Ngomongin kamu negatif opinion, and then dia punya telinga juga tipis. Jadi kalau berantem sama kamu itu juga pengaruh faktor omongan orang lain begitu. Dan kalian sering sekali berdebat, dia selalu memicu pertengkaran di antara kalian. Ketika kamu minta untuk bertemu, dia pasti ajak kamu berantem and then silent treatment. Okay. So, High Priestess di sini intuisi dia. Jadi dia merasa bahwa dia mencintai kamu, bahwa kamu dan dia itu kayak udah lama ketemu, bisa strong connection, soulmate or twin flame di sini. Tapi dia tuh fokus ke bedanya gitu. Gimana sih? Jadi kita kan gak bisa minta gitu kepada pencipta kita bahwa kita harus sama gitu, nggak bisa. Kita pasti beda. Anak kembar juga pasti ada bedanya, walaupun mereka satu rahim begitu, tapi pasti ada beda gitu. Di sini dia fokus dengan perbedaan itu, dan intuisi dia seperti membicarakan hal yang lain daripada perasaan dia. Jadi intuisi dan perasaan dia tuh kayak bentur. Intuisi dia bilang bahwa kamu terlalu mendominasi, Gemini, menurut dia. Kamu tuh terlalu mendominasi, terlalu overconfidence, dan terlalu memimpin begitu. Jadi kayak egois menurut dia. Intuisi dia bicara begitu. But di perasaan dia ngerasa kayak kamu tuh partner yang oke gitu, karena kalian punya balance dengan take and give begitu. Saling memberi, saling menerima dalam koneksi ini. Jadi kayak ada inner konflik dia tentang kamu. Karena dia merasa kayak kamu meledak-ledak, kadang kamu egois, kalau kamu butuh dia tuh kayak kamu ngejar dia banget gitu. Kalau kamu lagi butuh attentionnya dia. Nah ini kayak menurut dia kamu tuh labil, mudah sekali meledak-ledak. Jadi you have a negative image begitu dengan dia, dari pihak dia gitu. Terutama dari sisi intuisi dia tentang kamu. Okay, so be calm, Gemini.
kayak kamu tuh on fire karena kamu jatuh cinta kan, jadi kayak nggak bisa kendaliin, controllers gitu loh dalam diri kamu, terlalu ekspresif. The Magician, I will do anything for you. So kamu sangat optimis ya, kamu mau ngelakuin apapun untuk bisa ketemu dia. Queen of Wands, Eight of Wands. So energy fire sign di sini cukup dominasinya cukup kuat. Memang kalian punya frekuensi yang sama, kalian sama-sama pekerja keras, sama-sama punya passion yang kuat, terutama tentang material things, karir or bisnis kalian. Ini kalian benar-benar kalau misalnya sampai jadi nih, sampai kalian menikah, kalau koneksi ini bisa sampai menikah, itu tuh kalian bisa kaya raya gitu, karena kalian sama-sama gila kerja gitu. Orang-orang yang punya mimpi besar dengan visi yang jelas begitu. Oke. So ini kamu percaya bahwa apapun yang kamu lakukan semuanya akan berhasil. Apapun passion kamu kalau kamu take a risk, take a chance, kamu akan berhasil karena kamu sangat optimis. Queen of Wands, dia masih belum ingin punya hubungan yang lebih serius. Even di sini dia ngerasa bahwa you are the best on this connection, kamu paling terbaik, terutama tentang romance. Orang terbaik yang pernah ditemui adalah kamu. But ya kadang-kadang dia masih suka flirting, namanya juga ini ketemu di sosial media, aplikasi dating online atau apapun itu yang pertemuan untuk romance di online aplikasi. Di sini dia masih searching out orang lain gitu. Like apa ya? Kayak dia itu kayak flirting, masih ngelihat memilih-milih yang lain. So meskipun dia ngerasa kamu yang terbaik untuk frekuensi kalian dengan visi kalian, ada momen yang dia nggak nyaman karena dia ngeliat kayak kamu egois banget, kamu terlalu dominasi dan terlalu arogan gitu di sini. Okay? So energi dari Eight of Wands, tiba-tiba sesuatu terjadi, perubahan terjadi, kamu jadi baper, terkuras perasaan kamu karena kamu pengen ketemu dan dia bilang, ketika kamu bilang kamu pengen ketemu dan dia silent treatment di sini. So ada masa dimana kamu juggling dan ya kamu jadi nggak yakin apa dia serius nggak sama kamu. Oke, so mungkin cukup baper 1 sampai 15 September. So kita pergi ke 15 sampai 30 September. Oke. Gemini. Oh, darling angels, clarify for Gemini single. Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy. September 1 sampai 15. Sorry, energi September 15 sampai 30 September. 15 sampai 30 September. Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini. Two of Swords. Energi dari Four of Cups. Oh, Ten of Swords. So, ini karena kamu baper, karena dia silent treatment sama kamu. Kamu blokir dia. Oke. Jadi mungkin kamu punya apa tuh style ya. Komunikasi kamu tuh kalau kamu udah nggak nyaman, kamu main blokir. Jadi cepet banget ngambil kesimpulan. Jadi gimana tuh? Belum apa-apa, udah langsung ambil kesimpulan, cepat menilai, cepat judge orang lain dengan apa yang kamu nilai. Kayak kamu nggak ngasih dia waktu untuk ngejelasin kenapa dia silent treatment, atau kamu
kayak nggak mau ngasih sabar kamu di sini. Kamu main blocking dia aja di sini. Kamu blokir komunikasi atau memang kamu nggak mau komunikasi sama dia. Dan ya kamu tutup komunikasinya. Dan energi dari Four of Cups di sini, dia mencintai kamu, but dia nggak tahu apa yang harus dia buat. Oke. Jadi ini jadinya kalian berdua sama-sama juggling. Dia nggak tahu apa yang dia buat. Dia nggak tahu bahwa harus gimana untuk kembali berkomunikasi sama kamu karena kamu blokir dia, beberapa dia blokir ini. And then dia ngerasa kayak kamu terlalu cepat begitu untuk judgmental dia gitu dengan semua yang dia lakuin, tanpa mau sabar sedikit gitu untuk biarin dia diem aja dulu, kasih dia waktu untuk punya waktu sendiri begitu. So, kayak dia ngerasa kayak kamu nggak sabaran di sini, so dia stuck. What should I do? Dia ngerasa kayak gue harus ngapain nih, jadi salah kan gitu. Karena itu tadi dia menilai kamu cukup negatif, terlalu ini ya, arogan, terlalu cepat banget menilai, and then judgmental begitu. Ketika kamu blokir dia tuh kayak membenarkan penilaian dia tentang kamu, terutama tentang image negatif kamu gitu loh. Kamu yang gak punya sabar, kayak gitu-gitulah. Yang gak mau sedikit biarin dia pergi dari hidup kamu untuk dia punya waktu untuk diri sendiri gitu. Oke. So, Ten of Swords di sini dia ngerasa kayak kamu pergi gitu aja tinggalin dia. Dia kecewa sama kamu, dia ngerasa kayak kamu mengkhianati dia begitu. Akhirnya kalian berdua punya negative thinking gitu tentang satu dan yang lain gitu loh. Karena ya itu tadi satu frekuensi ya, King of Wands, Queen of Wands di sini. Jadi kalian berdua tuh terlalu banyak menggunakan tindakan tanpa membangun komunikasi dan menilai tindakan itu tanpa mengkomunikasikan itu. Gitu gimana sih? Terlalu banyak komunikasi, terlalu banyak bicara juga salah, terlalu bertindak terlalu agresif juga salah gitu loh. Maksudnya kita butuh harmoni, mesti lebih balance begitu untuk ada momen saling mendengarkan. Oke, nggak yang diam-diam menilai tindakan, diam-diam menilai ucapan tuh kayak terus diam-diam baper gitu, kayak komunikasinya nggak bonding gitu. Gimana sih? Ini lebih banyak tindakan, and then kalau ngobrol ini akhirnya berantem, and then silent treatment. Jadi kayak nggak ada waktu untuk bicara lebih relax begitu, tegang gitu kok. Sorry saya bertahak. Maksud saya tuh kayak tegang banget gitu, nggak yang playful banget gitu, kayak yang lebih santai gitu. Oke, jadi kayak tegang banget karena dua pihak itu sebelum ketemu udah menilai gitu loh. Jadi udah punya penilaian masing-masing yang akhirnya penilaian itu membentuk kalian untuk bertindak satu dengan yang lain, itu jadi salah gitu kalau menurut saya. Kalau kita ketemu orang lain, kita belum kenal orang itu kan, terus kita menilai orang itu kayak kita jahat gitu. Kita menghakimi orang itu sebelum kita ketemu dia, sebelum kita tahu dia kan. Jadi kayak menurut saya itu kayak nggak adil gitu. Dan kalian berdua sama-sama ngelakuin itu, sama-sama. Jadi dia menilai kamu lebih dulu, kamu juga menilai dia dengan cara kamu lebih dulu, terutama dengan tindakan. So stuck di sini, dia punya negative thinking tentang kamu. And then energi dari Ace of Swords, okay, Nine of Swords, King of Swords. So ada Aquarius di sini, ada energi dari Libra, Gemini, Aquarius. But ya yang kencang di sini Aquarius. So Gemini, kamu bicara pada akhirnya. Bisa kamu bicara, bisa kamu berpikir bahwa dia tidak mencintai kamu. Makanya dia layak untuk diblokir sama kamu. Itu kayak judgmental ya. Karena kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu.
So itu kayak kamu menilai orang sebelum kamu kenal dia atau memberi dia kesempatan untuk bicara. Jadi langsung punishment begitu. It's not fair, I guess. Dan Four of Cups di sini, Nine of Swords, dia ngerasa nggak adil. Dia ngerasa nggak adil. Dia stres di sini. Dia stres, dia semakin cemas, anxiety di sini. Panik, takut ya, kena serangan panik, stres di sini. Ketika dia lihat kontak dan kamu udah blokir dia, what's going on? Kayak dia ngerasa kayak cepat banget sih emosinya, cepat banget sih meledaknya, nah kayak gitu. Egois banget sih, gue nggak dikasih kesempatan untuk speak up gitu loh. Kayak serius banget hidupnya kayak gitu, jadi kayak, dan dia takut gitu. Kenapa? Dia cinta sama kamu. Four of Cups, Nine of Swords, dia cinta sama kamu, but kayak apaan sih lo kayak gitu ya. Kalau orang lagi kesel kayak, kenapa sih lo blokir gue, apaan sih lo gitu. Dia ngerasa kayak nggak adil gitu di sini. Oke, so stuck. Dia nggak tahu lagi harus komunikasi gimana. Sementara kamu udah bilang, sementara di pikiran kamu ngerasa bahwa ini tindakan yang tepat untuk blocking dia karena kamu nggak mau broken heart. Jadi sebelum dia mengakhiri hubungan, kamu akhiri hubungan terlebih dahulu atau koneksi terlebih dahulu. Sih kayak apa coba, kan kayak masih berpikir bahwa harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Harus ada yang menang, yaitu ego, dan harus ada yang dikalahkan, yaitu dia. Sih kayak masih egois banget, the Fool's energy. Oke? King of Swords di sini kamu akhiri hubungan dengan blokir. Balas dendam karena dia silent treatment dengan kamu. So ya, kalau hubungan saling balas akhirnya jadi siklus karma, and then ya itu jadi sesuatu yang toxic, and then kayak nggak bisa dewasa ya nggak sih? Boleh kita cerdas dengan pikiran kita, kalau kita nggak dewasa berpikir juga selesai, nggak berguna kecerdasan kita itu. Oke? So di sini kamu cepat sekali menilai, oke? Dan kamu merasa benar dengan tindakan kamu, oke? This is your bottom of the deck. Kamu merasa jenuh dengan sikap dia. Giliran minta ketemu Nona, dia silent treatment. Itu kamu nggak terima. Menurut kamu itu nggak adil lah. Oke. Dan di sini ada energi dari Eight of Pentacles. Dia ngerasa juga sia-sia. Dia mau ngomong sama kamu bahwa tunggu ya, kita nggak bisa ketemu sekarang. Mungkin nggak bisa juga. Knight of Cups, dia ngerasa kayak kamu tuh nggak ngerti perasaan dia. Kapan sih kamu bisa ngerti perasaan dia? Kamu tuh nggak mau ngalah. Tuh. Ada tekanan sedikit, dia hanya butuh waktu sendiri sedikit aja. Di sini kamu keluar dari koneksi, kamu cepat menyerah, and then ya kamu sering masuk keluar dalam hubungan. Kalau kamu nggak suka, kamu blokir. Jadi dia harus melakukan apapun yang kamu mau gitu, nggak bisa kan, nggak boleh egois. Energi dari the Fools di sini. Oke. Mau sama orang yang paling sabar pun nggak bisa kalau kamunya egois, ya nggak sih? I don't know. Like di sini the Wheel energi tentang destiny, seperti berputar, situasi divine timing. Dia merasa bahwa dia butuh waktu sendiri, but ternyata kamu dengan cepat menyimpulkan bahwa dia ghosting. Kamu ngerasa capek ngadepin dia. Kamu mudah sekali menyerah dengan situasi silent treatment dia gitu loh. Sementara dia butuh attention. Ketika di silent treatment itu dia pengennya kamu ngerti kenapa sih dia silent treatment, apa yang salah yang aku lakuin. Dia maunya tuh kayak gitu, tapi kamu lebih menyalahkan dia di sini. The Wheel energi tentang divine timing, waktu dari Sang Pencipta memproses kita. Kita bertemu dengan seseorang di situasi karma, ada berbagai macam pelajaran yang kita terima untuk mendewasakan diri kita. Sepanjang kita tidak mau belajar jadi dewasa, maka koneksi kita dengan orang
yang kita temui dalam energi divine timing, waktunya Sang Pencipta mempertemukan kita dengan orang itu, akan menjadi toxic kalau kita menolak menjadi dewasa. So ini yang karena di sini ada energi the fools, energi the magician. Di sini seperti kamu sangat arogan tentang kayak kamu ngerasa bahwa dia harus melakukan semua yang kamu inginkan dan kamu akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Even di sini apa? Sorry, kaget. Even di sini dia ngerasa kayak kamu nggak memahami dia, kamu minta dipahami, oke? Okay? Dan di sini ada hangman, so ini jelas long distance relation atau distancing ya, bisa tentang jarak yang dibuat sama kamu karena kamu blokir dia. Dan sacrifice, di sini kamu ngerasa koneksi kamu sama dia itu sangat merana. Kamu ngerasa kayak perjuangan kamu gak akan berhasil. Karena ya itu tadi, kamu optimis tapi begitu menghadapi challenge, kamu langsung menyerah. Kamu langsung tinggalin koneksi kamu. So, the Hierophant di sini tentang berdoa. Kadang kita kalau lagi on fire, kita terlalu optimis mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, pun akhirnya kita jadi terlihat arogan. Di kehidupan ini kan ada sesuatu yang balance, dan itu benar-benar berlaku untuk semua situasi, setiap makhluk begitu. Dimana kita mau apapun, kita berusaha bertindak dengan pikiran kecerdasan kita, dengan tindakan kita, dan juga kita barengi dengan berdoa. Morality, nilai-nilai kebaikan, juga kita perlu lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu hanya untuk memenangkan diri kita, itu tuh kayak kita tidak menggunakan morality atau nilai-nilai kebaikan yang kita terima dari apa yang kita yakini tentang Sang Pencipta, tentang kebaikan. Jadi untuk meraih sesuatu kita perlu melakukan dengan tindakan yang baik begitu, tindakan yang tidak menyakiti orang lain. Nah, ada sisi baik kamu adalah kamu mau melakukan apapun untuk hidup kamu dan koneksi kamu sama dia karena kamu sangat passionate. Tapi di sisi lain di sini kayak kamu nggak peduli dengan perasaan dia gitu, kayak kamu nggak ngertiin dia, kamu nggak ngasih sabar kamu sama dia, kamu cepat sekali menyerah ketika ledakan perjuangan kamu ada hambatan. Nah, untuk lebih balance, banyak berdoa, mengimani, jangan cepat menyerah. Mengimani sesuatu yang kamu perjuangkan itu butuh proses. Ya kadang kan proses. Doa kan gak selamanya dijawab langsung iya, jebret gitu, enggak. Butuh proses, harus ada penantian, harus ada perjuangan, harus bayar harga. Ya sabar juga bagian dari bayar harga. Oke, untuk mengenal orang lain pun butuh waktu kan. Jadi gak hanya dia yang harus pahami kamu, kamu pun harus pahami dia. Oke, selebihnya kalian punya passion yang sama. Oke, ini pasangan yang punya visi dan tujuan, visi misi dan tujuan hidup yang jelas. Oke, so kita lihat tentang doa di sini ya. The Hierophant, kamu berdoa karena kamu pengen merit. Kamu ngerasa kayak kamu udah capek untuk putus nyambung sama dia, capek lagi membangun koneksi dengan orang yang baru. So di sini tentang berdoa, kita lihat jawaban doa kamu. The Hierophant, darling angels, clarify energi dari The Hierophant, energi dari Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Page of Atoms. Oh, Five of Cups, King of Pentacles.
Oke, kamu beberapa memang single parents atau memang udah nunggu lama pengen married. Kamu bicara di sini. Di sisi lain kamu bicara ya, speak up dengan Sang Pencipta. Kamu selalu kehilangan orang yang kamu cintai di momen kamu merasa nyaman dan sudah merasa sangat cocok begitu. Dan kamu mungkin tanya sama Sang Pencipta, kamu udah tunggu lama untuk menikah, tapi kok jodoh kamu nggak datang-datang? Oke. Itu tadi. Uh, ada momen kamu juga, kita bayar harga loh ketika kita mau kenal orang lain. Di sisi good and bad side-nya dia. Itu bayar harga loh. Jadi kayak menurut saya kamu hanya kurang sabar dan kamu perfeksionis dengan diri kamu, dengan target kamu gitu. Terlalu optimis banget gitu. Jadi kamu pasang standar kamu ke orang lain, gak bisa. Kamu nilai dia dengan penilaian kamu, standar kamu, perfeksionis banget, gak bisa. Masalahnya ini bukan tentang untung rugi atau material things. Ini tentang hati. Oke, ini tentang hati. Kamu pengen dia pahami kamu, tapi kamu gak bisa pahami dia gimana. Coba kamu taruh posisi kamu di posisi dia. Oke? Bottom of the deck di sini tentang pertemuan. Kamu pengen ketemu dan menikah. Kayak kamu yakin banget. Six of Cups, Ace of Wands di sini. Dia tinggalin kamu pas kamu bilang kamu pengen ketemu dan kamu pengen menikah. Oke. The strength energy. Oke. Kamu maksa gitu. So jawaban doanya, kayak menurut saya jawaban doa kamu itu adalah menunggu. Karena di sini ada divine timing. The strength energy, just believe yourself, your power, inner power. Jadi kayak percaya bahwa ketika kamu menunjukkan diri kamu, sisi diri kamu tunjukin semuanya tentang diri kamu tanpa harus kamu memberi standar kamu sama dia. Buat dia mencintai karakter kamu, diri kamu. Jadi kamu gak bisa memaksakan dia menjadi seseorang yang kamu citrakan, tapi buat dia jatuh cinta sama kamu dengan karakter kamu, dengan power kamu di sini. Oke? Dan belajar memahami. So ini jawabannya tunggu. Karena dia tinggalin kamu. Dan dia menyesal ninggalin kamu. So dia juggling. Kenapa? Kamu terlalu menunjukkan sisi kuat kamu. Kayak kamu paksa dia untuk ketemu. Oke. Gimana ya? Mungkin kamu harus kasih dia kesempatan untuk bilang ke kamu apa yang dia rasain, sampai dia bisa ngungkapin tentang sisi bingung dia ketemu sama kamu, dari sisi dia gitu yang dia rasain. Kenapa kok dia gak mau ketemu kamu, kenapa gitu, dari sisinya dia gitu. Kamu harus memahami dari sisinya dia. Jangan kamu merasa bahwa semuanya bisa kamu lakukan, jangan khawatir, kamu menjamin semuanya. Gak bisa juga begitu. Dia pengen juga didengarkan. Oke, dengan alasan kenapa dia belum ingin ketemu kamu. Oke? Karena beberapa kamu dealing dengan single parents. Mungkin butuh persiapan untuk ketemu karena ya gak mudah lah untuk membuka diri. Atau mungkin beberapa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgos. Beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang punya bad memories di masa lalu. Atau memang introvert, butuh waktu, butuh space. Enggak sih? Karena kan gak semua orang sama. Oke? Jadi kayak ini sebenarnya kurang disaling mendengarkan komunikasinya. Oke? Ini saran untuk Gemini, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi September 2022.
Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Berapa menit ya? Oh, 39. Elizabeth and the Lion, it is time to become a great leader. Oke, dia ngerasa perlu ambil kendali karena dia ngerasa kamu terlalu kendalikan dia. Jadi nilai kamu tuh bahwa kamu tuh dinilai sangat arogan, egois. Makanya dia bingung. Di sisi lain dia cinta sama kamu. Ada sisi kamu yang kamu tunjukin tuh kamu terlalu egois, gak mau peduli sama dia. Itu yang dia takut hadapi. Kalau sama kamu bersama untuk menikah dengan orang egois tuh rasanya gimana gitu. Dia jadinya gitu. Oke, ini kenapa kurang komunikasi. Jadi terlihat ekspresi kamu tuh terlalu arogan, terlalu agresif begitu sama dia. Oke. Bottom of the deck, Brother Raccoon, a safe place for you to go. Dia cinta dengan kamu, dia menyesal untuk silent treatment dia. Dia juga minta dipahami, kamu minta dipahami. So, mungkin dia merasa bahwa dia sudah berhasil memahami kamu, tapi dia merasa kamu gagal memahami dia. Oke. So, kamu punya image negatif untuk sisi dia ya, tentang kamu. Clarify, energy Gemini, single sun, moon rising and Venus, energy September 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Have faith, trust your faith in this situation. Ini dia. Situasi juggling. Mengimani bahwa bisa menghadapi situasi ini dan berhasil keluar dengan ending bahwa kalian akan bersama. Melihat ini sebagai proses untuk kalian saling mengenal. Oke, dia sedang mengimani yang terbaik untuk kalian. Tapi ada sisi dia takut menghadapi sisi kamu yang terlalu dominasi, arogan, dan egois menurut dia. Oke. Bottom of the deck. Oh, romance. Love is the one you love with personal attention and affection. Ya, ini dia. Cinta itu kayak kita saling mencintai, kita butuh perhatian dan kasih sayang. Intinya di situ. Meskipun sisanya material things lebih penting, karir lebih oke, itu juga jadi penunjang. Tapi dasarnya kalau ada cinta pasti kuat. Dia mencintai kamu, dia silent treatment, dan dia stuck dengan penyesalan dia. So, ini cukup kuat, strong connection. Saya ngerasa kayak, kasih dia waktu untuk bicara apa yang dia rasain. Beri waktu untuk mendengarkan orang lain, dari sisi orang lain itu. Mungkin jauh terlihat kamu jadi lebih dewasa. Oke? Satu lagi saran untuk Gemini, single, sun, moon, rising, and Venus. Energi September 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, Madam Angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini. Self-worth, ngerasa gak yakin, gak percaya diri. Okay. Butuh diakui eksistensinya. Itu tadi, karena kamu kelihatan lebih dominasi kan. Sementara dia ngerasa kalian equal, couple. Okay, bottom of the deck. The warrior, pejuang cinta. Okay, you are the warrior of love. But kadang-kadang butuh sisi lembut. Ya, butuh sisi lembut. Kalau kita mencintai dengan terlalu agresif, terlalu pengendali, terlalu dominasi, kita akan dinilai juga cukup arogan. Taruh sedikit kelembutan, taruh sedikit kesabaran, dan taruh sedikit waktu untuk mendengarkan. Mungkin kamu jauh terlihat sangat sempurna kalau kamu mau ngasih 3 hal itu ya. Buat ini masa jeda, I guess yes. Dia lagi menyesal. Oke, kasih waktu untuk dia mendekati kamu dengan cara dia. Itu aja, ini bisa vice versa. Terima kasih
Untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.